Selamat datang di Wong Rapa 96. Like, share, subscribe. Akhir zaman ditandai dengan makin besar peran wanita dalam kehidupan politik dan sosial ekonomi. Namun, sayangnya peran wanita dalam keluarga makin menipis. Sementara kehadiran wanita solihah menjadi langka. Meskipun wanita berhijab makin banyak, tak berarti identik dengan kesolehannya. Lalu, ada apa dengan hijab pada akhir zaman ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa khazanah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, saat ini tak sulit untuk menemukan wanita berbusana muslimah. Bahkan para remaja tidak mau ketinggalan ikut bergaya dengan jilbabnya. Hingga anak-anak kecil pun dipermak oleh ibu-ibunya dengan jilbab yang lucu. Jilbab sudah menjadi tren mode yang tak kalah bersaing dengan mode barat. Sayangnya masih ada jilbab sekedar mode tanpa mengindahkan batasan syariat. Jilbab lebih banyak dipahami sebagai kain penutup rambut wanita yang lebih cocok berfungsi seperti kerudung. Bahkan, sebagian kerudung masih memperlihatkan sebagian rambut depan. Ada juga kerudung yang diikat di leher, tidak menjulur hingga dada. Sebenarnya, jika dirunut, kata jilbab berasal dari Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi, jilbab adalah pakaian yang lebar, longgar, dan menutupi seluruh bagian tubuh, sebagaimana yang disimpulkan oleh Al-Qurtubi, yaitu jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu, apa yang dimaksud dengan hijab? Meskipun bermakna lebih umum, dalam praktek sehari-hari, hijab tak jauh berbeda dengan jilbab. Saat ini, kata hijab lebih tren digunakan untuk memaknai pakaian wanita yang sudah memenuhi syariat Islam, dikenal dengan istilah hijab syar'i. Sayangnya, baik jilbab maupun hijab masih dipahami secara sempit seperti kerudung. Hingga berbagai mode pun bermunculan hanya sebagai kain penutup rambut wanita. Dan sebagian tidak mengikuti syariat. Misalnya leher dibiarkan terbuka, atau bagian dada tidak tertutup jilbab, sedangkan pakaiannya terlihat ketat menerawang hingga mengikuti lekuk tubuh wanita. Mode busana ini sudah diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena wanita yang mengenakannya akan menjadi penghuni neraka. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Untuk memahami makna hadis ini, mari kita simak pendapat para ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarahnya atas kitab Sahih Muslim berkata, hadis ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Apa yang telah beliau kabarkan kini telah terjadi. Yang dimaksud berpakaian tapi telanjang memiliki beberapa sisi pengertian. Pertama, orang yang dianugerahi nikmat Allah Ta'ala tapi tidak bersyukur kepadanya. Kedua, orang jauh dari perbuatan baik dan tidak memperhatikan akhirat serta menjaga ketaatannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketiga, orang yang menyingkap sebagian tubuhnya untuk memperlihatkan keindahannya. Mereka itulah wanita yang berpakaian namun telanjang.
Keempat, orang yang mengenakan pakaian tipis sehingga menampakkan bagian dalamnya. Inilah ciri-ciri yang sudah terlihat saat ini. Banyak wanita pada akhir zaman ini yang mengenakan jilbab, tapi masih mengundang syahwat kaum pria karena pakaiannya ketat, hingga memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dalam keterangan hadis selanjutnya disebutkan, ma'ilatun mumilatun. Biasa diterjemahkan, berlenggak-lenggok ketika berjalan sambil menggoyang-goyangkan pundak. Meskipun mengenakan hijab, ia masih berperilaku di luar syariat. Misalnya menggoda laki-laki baik dengan gaya bicaranya maupun penampilannya. Ia menunjukkan berbagai perhiasannya untuk menarik lawan jenis. Berlenggak-lenggok seperti gaya berjalan para model di atas catwalk, meskipun mengenakan hijab, tentu saja menyalahi syariat. Karena dalam hatinya tersirat motif untuk pamer diri dan memancing syahwat kaum laki-laki. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta. Begitu disebutkan dalam hadis Nabi. Sering ditafsirkan dengan gaya berjilbab saat ini yang membuat kepala para wanita menjadi nampak besar dengan menggunakan kain kerudung atau selempang yang digulung di atas kepala hingga mirip dengan punuk-punuk unta. Karena itulah mode hijab tertentu sering dikaitkan dengan makna hadis Nabi ini. Namun, sebagian ulama memahami kata ma'ilat dalam hadis itu adalah yang menyisir rambutnya dengan gaya condong ke atas, yaitu model para pelacur yang dikenal pada masa itu. Al-Maziri berpendapat makna kata itu adalah wanita yang sangat bernafsu untuk melihat laki-laki dan tidak menundukkan pandangan dan kepala mereka. Sedangkan Al-Qadhi menafsirkannya wanita yang melilit dan mengikat rambutnya ke atas, kemudian menyatukannya di tengah-tengah kepala sehingga menjadi seperti punuk-punuk unta. Saking tingginya hingga berlenggak-lenggok ke kiri dan ke kanan. Batasan aurat wanita sudah dijelaskan dalam syariat Islam. Allah Ta'ala menciptakan wanita tidak sama dengan laki-laki, baik postur tubuhnya maupun kondisi kejiwaan, karena mengandung banyak hikmah dan kemaslahatan. Laki-laki diberi amanah sebagai pemimpin keluarga, sedangkan wanita diciptakan untuk mengandung dan melahirkan anak. Allah Ta'ala mewajibkan wanita untuk berhijab untuk menjaga kemuliaan dan ketakwaannya. Yang dimaksud dengan hijab syar'i tidaklah yang berkaitan dengan mode tertentu, tapi yang terpenting memenuhi persyaratan yang telah digariskan oleh syariat. Antara lain, pertama, menutup seluruh tubuh kecuali bagian yang boleh dinampakkan, yaitu wajah dan telapak tangan. Syarat kedua, busana yang dikenakan seorang wanita muslimah tidak transparan dan tidak tipis yang menampakkan lekuk tubuh. Usama bin Zaid pernah berkata, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, mengapa engkau tidak mengenakan baju qubtiyah yang telah kuberikan? Aku memberikannya kepada istriku, jawabku. Maka beliau berpesan, perintahkanlah istrimu agar memakai bagian dalam sebelum mengenakan baju qubtiyah itu. Aku khawatir baju itu akan menggambarkan lekuk tubuhnya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Syarat ketiga, seorang wanita muslimah dilarang menggunakan wewangian ketika keluar rumah. Berdasarkan sabda Nabi, antara lain hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang wanita melintas di hadapan Abu Hurairah dan aroma wewangian yang dikenakan wanita tersebut tercium olehnya. Abu Hurairah pun bertanya, "Hai hamba wanita milik Al-Jabbar, Allah Ta'ala, apakah kamu hendak ke masjid?" "Benar," jawabnya. Abu Hurairah lantas bertanya lagi, "Apakah karena itu kamu memakai parfum?" Wanita tersebut menjawab, "Benar." Maka Abu Hurairah berkata, "Pulang dan mandilah kamu. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima solat wanita yang keluar menuju masjid sementara bau wangi tercium darinya hingga ia kembali ke rumahnya dan mandi." Hadis riwayat Al-Baihaqi.
Larangan ini menurut para ulama juga berlaku tidak hanya ke masjid, juga saat wanita keluar rumah ke tempat lainnya, meskipun wanita telah mendapat izin dari suaminya. Syarat keempat, pakaian yang dikenakan seorang wanita muslimah tidak menyerupai laki-laki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ahmad. Syarat kelima, hijab bersama busana muslimah tidak boleh mengundang sensasi untuk menjadi pusat perhatian, misalnya dengan perhiasan atau modenya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan yang serupa baginya pada hari kiamat. Lalu Allah akan menyulutkan api pada pakaian itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hijab syar'i tidak identik dengan mode tertentu atau warna tertentu. Al-Hafiz Ibnu Abi Syaibah menyebutkan beberapa riwayat warna-warni pakaian istri-istri Rasulullah. Misalnya, Ummu Salamah pernah mengenakan pakaian berwarna kuning, dan beberapa istri Rasulullah juga ada yang mengenakan pakaian merah. Yang dimaksud dengan syuhrah adalah busana yang bertujuan untuk mencari popularitas, meskipun secara syar'i telah menutup aurat. Jilbab atau hijab adalah masalah fundamental dalam syariat Islam, bukan masalah furu'iyah. Artinya, para ulama tidak berbeda pendapat mengenai hukum wajibnya jilbab, karena sungguh jelas ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Dalil lainnya ditunjukkan dalam sabda Nabi. Dari Ummu Atiyah ia berkata, pada 2 hari raya kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin dan doa mereka. Tetapi wanita-wanita haid harus menjauhi tempat sholat mereka. Seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah, seorang wanita di antara kami tidak memiliki jilbab, bolehkah dia keluar? Beliau menjawab, hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk dipakai wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sungguh aneh ada yang berpendapat bahwa jilbab adalah budaya Arab dan jilbab bukan lambang ketakwaan seseorang. Jilbab merupakan sebuah identitas keislaman seorang wanita yang telah membuktikan dirinya menjaga kehormatannya. Menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah, orang yang tidak mengenakan jilbab akan lebih mudah digoda, karena orang-orang akan mengira bahwa ia bukanlah wanita afifat, yaitu wanita yang benar-benar menjaga diri atau kehormatannya. Wanita yang telah mengenakan hijab tidak berhenti pada kewajiban itu, karena masih banyak perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya yang harus dikerjakan, dan masih banyak larangan yang harus dijauhinya. Mengenakan hijab bukan karena tuntutan lingkungan, tapi kewajiban syariat untuk menutup aurat dan menjaga kehormatan serta kemuliaan seorang wanita muslim. Fenomena wanita berpakaian tapi telanjang seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW telah terbukti saat ini. Jika kita keluar rumah, jalan-jalan di pusat perbelanjaan, tidak sulit untuk menemukan wanita yang mengumbar auratnya. Wanita berpakaian tapi telanjang menjadi ciri kita telah berada di akhir zaman. Karena wanita, seseorang bisa masuk surga. Sebaliknya, karena wanita pula, seseorang bisa masuk neraka. Rasulullah telah mengingatkan dalam sabdanya,
Aku tidak meninggalkan satupun fitnah sepeninggalku yang lebih membahayakan para lelaki, kecuali para wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud fitnah dalam hadis ini adalah ujian. Yang diperingatkan oleh Rasulullah sudah banyak terbukti. Begitu banyak tokoh yang hancur karirnya karena bujuk rayu dan tipu daya seorang wanita. Berapa banyak seorang anak tega menelantarkan ibunya juga demi cinta seorang wanita. Rasulullah pernah berkhutbah ketika terjadi gerhana matahari. Wahai kaum wanita, bersedekahlah, karena aku telah melihat neraka, dan aku melihat kalian merupakan sebagian besar penduduk neraka. Mereka bertanya, mengapa begitu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena kalian terlalu banyak mengumpat dan tidak berterima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Salah satu yang menyebabkan banyak wanita tergelincir pada neraka adalah kufur terhadap kebaikan suaminya. Akibat tuntutan hidup yang tinggi, banyak istri yang menuntut terlalu banyak kepada suaminya hingga ia kurang bersyukur atas anugerah yang Allah berikan. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya. Hadis riwayat Nasa'i. Durhaka terhadap suami juga sering dilakukan para istri dengan cara menceritakan kejelekan suami pada teman-temannya. Padahal salah satu amanah yang diberikan pada sang istri selain menjaga harta suami, juga menjaga kehormatannya. Inilah dosa yang sering terlupakan. Menggunjing aib orang lain saja terlarang, apalagi aib suami sendiri. Menurut Rasulullah, ada dua hal yang kebanyakan memasukkan orang ke dalam neraka, yaitu mulut dan kemaluan. Dengan mulut, orang asik berbuat ghibah atau menceritakan kejelekan orang lain, sedangkan kemaluan menjadi pintu perbuatan zina. Pada akhir zaman, perzinahan akan marak terjadi. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang bersetubuh di jalan-jalan seperti layaknya keledai. Aku Ibnu Umar berkata, apa betul ini terjadi? Beliau lantas menjawab, iya, ini sungguh akan terjadi. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, dan ingatlah manusia-manusia yang buruk yang seenaknya saja melakukan persetubuhan seperti keledai. Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang. Hadis riwayat Muslim. Fenomena ini sebagian sudah terjadi di negeri ini. Para pelacur menjajakan dirinya di jalan-jalan dan pusat keramaian. Transaksi prostitusi berlangsung di jalanan. Inilah pertanda kiamat makin dekat. Tanpa rasa malu pula, anak-anak remaja kita berpacaran di jalanan. Mereka telah mendekati perzinahan. Maraknya perzinahan seperti disebutkan dalam sabda Nabi, karena menjelang kiamat, jumlah wanita akan semakin banyak dibanding laki-laki. Banyak laki-laki yang mati dalam peperangan. Sementara wanita tanpa suami semakin bertambah. Nabi SAW bersabda, pasti akan datang pada manusia suatu zaman yang ketika seseorang berkeliling membawa sedekah emas, lalu ia tidak mendapati seseorang yang mau menerimanya lagi. Lalu akan terlihat satu orang laki-laki akan diikuti oleh 40 orang wanita yang mereka mencari kepuasan dengannya karena sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya wanita. Hadis riwayat Bukhari. Akhir abad ke-20 merupakan masa berkembangnya emansipasi wanita. Kemerdekaan wanita yang dikampanyekan oleh Barat sejatinya tidak menjadikan kaum wanita mandiri. Mereka justru menjadi budak-budak industrialisasi. Para wanita menuntut haknya dalam politik dan ekonomi. Namun di sisi lain, mereka meninggalkan fitrah kewanitaannya dalam rumah tangga. Hingga emansipasi Barat telah melahirkan manusia-manusia yang egois, anak-anak yang hilang kontrol moral,
dan suami yang kehilangan otoritas kepemimpinannya. Pada akhir zaman, baik laki-laki maupun perempuan akan berlomba mencari nafkah sebagaimana diisyaratkan dalam nubuat Rasulullah. Sesungguhnya, menjelang kiamat akan ada ucapan salam yang khusus dan perdagangan tersebar luas sehingga seorang wanita ikut serta dengan suaminya dalam perdagangan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini bisa menjadi isyarat beban ekonomi di akhir zaman akan makin berat hingga seorang istri ikut mencari nafkah untuk keluarganya. Atau hadis ini bisa jadi menjadi sebuah isyarat runtuhnya peran suami sebagai kepala rumah tangga hingga membiarkan istrinya bertugas sebagaimana dirinya di luar rumah. Kelak mungkin tidak ada istilah ibu rumah tangga yang berkewajiban mendidik anak dan melayani kebutuhan suaminya. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita hidup di akhir zaman. Sebagian fenomena tentang wanita yang diisyaratkan oleh Rasulullah sudah terjadi. Jika pencapaian dunia segala-galanya bagi kita, baik harta maupun jabatan, tak ada nilainya ternyata. Karena Rasulullah bersabda, dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Hadis riwayat Muslim. Ada kebahagiaan dunia yang sesungguhnya, yaitu sebuah keluarga yang dibangun di atas syariat Islam. Sebuah keluarga yang terdiri dari suami yang soleha, amanah terhadap tugasnya sebagai pemimpin keluarga. Seorang istri solihah yang menjaga kehormatan rumah tangganya, serta anak-anak yang soleh, buah dari didikan dan doa orang tuanya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak sesuai dengan perannya. Begitu pula seorang perempuan yang menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya. Di samping tugas beratnya sebagai ibu yang melahirkan anak, Allah Ta'ala angkat kehormatan seorang wanita dengan ketaatannya terhadap suami menjadi pintu menuju surga. Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa sebulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan peran domestik yang dilakukan seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya juga menjadi jalan untuk meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Berkhidmat kepada suaminya telah dilakukan para wanita utama di kalangan sahabat. Asma binti Abi Bakar mengurusi hewan tunggangan suaminya. Zubair bin Awam, ia rela memberi makan dan minum kudanya. Begitu pula yang dilakukan Fatimah binti Rasulullah, hingga tangannya lecet karena menggiling gandum. Ketika Fatimah datang ke tempat ayahnya untuk meminta seorang pembantu, sang ayah yang mulia memberikan bimbingan yang lebih baik. Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua apa yang lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu? Apabila kalian mendatangi tempat tidur kalian atau ingin berbaring, bacalah Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali, dan Alhamdulillah 33 kali. Ini lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena itulah, sifat-sifat seorang wanita soleha disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi tak dilepaskan dari perannya sebagai istri dalam sebuah keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wanita, istri solehah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Cukuplah bagi seorang wanita menyandang gelar wanita solehah, salah satunya dengan ketaatannya kepada suami, setelah taat kepada Rabbnya dan Rasulullah. Husain bin Mihsan berkata, bibiku berkisah padaku, ia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW karena suatu kebutuhan. Beliau pun bertanya,
Wahai wanita, apakah engkau telah bersuami? Ya, jawabku. Bagaimana engkau terhadap suamimu? Tanya beliau. Aku tidak mengurang-urangi dalam mentaatinya dan berkhidmat padanya, kecuali apa yang aku tidak mampu menunaikannya, jawabku. Rasulullah kemudian bersabda, lihatlah di mana keberadaanmu terhadap suamimu, karena dia adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Inilah hijab sesungguhnya yang harus dimiliki seorang wanita muslim. Tidak sekedar hijab fisik, juga hijab hati, yaitu seorang wanita yang mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat, mensyukuri semua anugerah yang Allah berikan, serta mencurahkan kasih sayangnya untuk suami dan anak-anaknya karena Allah Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.